Siang Pak. Selamat siang. Boleh tolong untuk perkenalan diri dulu Pak? Baik, saya Tommy Tantawitan. Selama ini 25 tahun pernah bertugas sebagai dosen agama Buddha di Universitas Sumatera Utara. Dan juga saya saat ini masih dipercayakan sebagai anggota Dewan Kehormatan daripada Walubi Medan, yaitu perwakilan umat Buddha Indonesia, Kota Medan, dan juga Dewan Kehormatan di Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, Kota Medan. Nah, di samping itu saya juga membantu ya sebagai advisor untuk urusan public and youth Dharma activity di Money House. Dan yang masih juga saya pegang sampai saat ini adalah Ketua Dewan Pembina Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara. Oke, sangat aktif ya Pak? Ya, Oh ya Pak, kira-kira sudah berapa lama ya aktif di Vihara? di Wihara sih saya nggak begitu aktif, cuma terakhir inilah di Money House, dan juga saya itu sering ikut kegiatan di Gosri Oh iya. yang di CBD ya, Money House yang di Jalan Ya, Raya. Kolonia. Ya. Selain itu, dulunya saya sih lebih banyak aktif di organisasi. Pertama karena bertugas sebagai dosen agama Buddha di USU, kemudian juga ikut aktif di beberapa ya seperti Walubi organisasi Buddhis. Dan juga selain itu saya pernah dipercayakan sebagai Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Perkotaan di Lembaga Pengkajian Kerukunan Antarumat Beragama Indonesia Bagian Barat. Dan juga saya adalah salah satu orang yang mewakili agama Buddha menandatangani terbentuknya Forum Komunikasi Pemukaan Agama Sumatera Utara yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya FKUB ya, Forum Komunikasi Antarumat Beragama di Indonesia. Oke. Oke. Baik Pak, saya langsung saja ke pertanyaannya ya Pak ya. Boleh. Oke, jadi bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Baik, dari kegiatan saya dan pengalaman saya selama sekian puluh tahun di kehidupan sosial masyarakat, menurut saya sih kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu lumayan baik. Kalau dibuat skalanya 7-8 lah. Oke. Saya nggak pernah dikasih 100. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat sebenarnya di masyarakat ini secara murni naluri itu orang Indonesia ini, kita masyarakat Indonesia ini secara naluri dan secara alamiah itu sebenarnya itu memang hidupnya rukun, damai, cinta damai, Ramah juga ya. ramah. Nah, hanya saja ada faktor-faktor tertentu, ya ada aspek-aspek tertentu yang menyebabkan karena kepentingan tertentu ya, maka diciptakan atau ada muncul provokator yang kemudian menciptakan kondisi tidak aman, tidak stabil, yang mengganggu hubungan harmonis yang selama ini sudah dari zaman nenek moyang tertentu. Nah, Oke, saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Dalam ajaran agama, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? kalau di Buddhis itu lumayan banyak ya, karena yang pertama harus kita ingat, agama Buddha ini yang dibabarkan, diajarkan Sang Buddha itu agama yang sangat non-invasif, agama yang cinta damai. Dan secara historis itu bisa dibuktikan bahwa dalam perkembangan agama Buddha di seluruh dunia belum ada setetes darah pun yang dikorbankan atas nama agama, belum ada satu nyawa pun yang dikorbankan atas nama agama. Itu ya, kalaupun ada terjadi konflik, itu bukan konflik agama, tapi lebih ke konflik etnik dan sebagainya, atau konflik politik. Jadi agama itu, di agama Buddha itu belum ada yang namanya korban akibat konflik. Nah, itu satu. Kedua, di agama Buddha ini sendiri kita sudah tahu bahwa itu ada namanya ajaran metta, karuna, mudita, upekah. Iya, benar. Nah, metta itu cinta kasih, mudita itu adalah perasaan simpatik atau empati ya. Kemudian UPK itu adalah keseimbangan batin, di mana tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh aspek-aspek apapun. Jadi kita tidak akan mengatakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini sesat, ini Netral nah, ya? jadi no right or wrong ya. Segala sesuatunya kembali ke bagaimana watak asli manusianya, umatnya. Nah, itu pertama. Kedua juga kita bisa lihat ya, misalnya bagaimana kehidupan beretika, moral etika itu di Sigalowada Sutta, salah satu bagian dari yang ada dalam kitab suci agama Buddha. Ya, kemudian kita tahu salah satu yang sangat terkenal itu sampai sekarang itu ada bukti reliknya masih ada, yaitu piagam Raja Asoka di India. Jadi Raja Asoka ini dulunya adalah seorang raja, awalnya sebelum mengenal agama Buddha adalah raja yang sangat istilahnya conquer ya, sangat ingin menguasai ya, menjajah, semacam penjajah, mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya sampai hingga ke Eropa. Tapi setelah dia mengenal agama Buddha, dia akhirnya sadar dan dia makanya membuatlah sebuah piagam, sebuah statement ya, yang kemudian dibuat di prasasti, itulah piagam Raja Asoka, yang mana bahwa
umat Buddha wajib menghargai agama apapun. Ya, umat Buddha tidak bisa merasa yang paling benar dan seterusnya. Jadi itu ada di Piagam Raja Asoka. Dan kemudian juga di Kalama Sutta juga dinyatakan oleh Sang Buddha bahwa kita jangan terpengaruh bahwa benar tidak, jangan hanya kita itu karena membaca buku yang kita anggap suci atau buku yang kita anggap benar atau orang-orang tokoh-tokoh yang kita anggap adalah ucapan dia itu adalah sebuah semacam fatwa atau semacam perintah begitu ya. Jadi jangan gampang terpengaruh. Kembali kita harus ke yang betul-betul dalam ajaran agama, dan kembali juga kita harus melihat unsur faktor human ya, faktor manusiawinya. Saya dengan orang lain boleh beda keyakinan, itu adalah urusan vertikal. Tapi saya dengan manusia, sesama manusia ya secara horizontal, human ya, rasa kemanusiaan ya, bagaimana kita bertindak atas dasar manusia. Jadi tidak terpengaruh oleh namanya keyakinan, warna kulit ya, suku bangsa maupun kepentingan politik. Tapi sering sekali ya kembali ke manusianya. Jadi selama umat itu bisa belajar, tahu dan tentang ajaran agama itu, saya yakin tidak akan gampang terpengaruh. Apalagi kalau punya pendidikan. Nah, itulah yang bisa saya berikan. Baik. Berarti sama ya seperti Indonesia, beragam budaya, suku, bangsa, bahasa ya, tetapi tetap satu. Iya. Oke. Baik, kira kesimpulan dari Bapak bagaimana? Ya seperti tadi, no right or wrong. Jangan katakan agama gua benar, agama lu salah. Itu adalah perspektif masing-masing. Kedua, jalin hubungan, komunikasi, hubungan human relationship ya, bahwa prinsip-prinsip dasar kemanusiaan itu penting. Jangan terpengaruh oleh namanya gender ataupun kepentingan apapun ya. Pria wanita sama-sama juga adalah manusia. Beda agama, beda status, dan beda pendidikan segala macam itu, tapi kembali watak asli sifat dasar manusia itu bagaimana adanya. Nah, selama kita bisa berpegang teguh pada itu, mudah-mudahan segala bentuk provokasi itu bisa kita minimalkan. Yang paling penting, Indonesia itu harus aman, damai, dan harmonis. Oke. Terima kasih banyak ya Pak waktunya. Sama-sama. Halo, siang Pak. Boleh kenalan Pak? Saya Agus Kuncoro. Saya seorang bapak umur 2 tahun dengan anak 2 tinggal di Jalan Teratai nomor 80. Betul Bapak beragama Islam? Ya, saya Islam. Izin ya Pak, boleh tahu nggak kegiatan Bapak yang rutin gimana tuh? Ya, rutin kalau Islam tuh sholat 5 waktu, ada beberapa pengajian ya, perkumpulan, dan kebetulan saya tinggal di depan masjid. Saya salah satu pengurus di masjid tersebut. Oh, oke. Boleh tolong berikan tanggapan Bapak bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen itu gimana Pak? Menurut Bapak? Oke, pada dasarnya manusia itu makhluk sosial ya. Soal keyakinan itu ada berbagai macam keyakinan. Nah, untuk menjaga itu kita memang harus menghormati orang lain yang mungkin beragama lain ya. Ketika mereka punya keyakinan, kita tidak bisa memaksakan dengan keyakinan kita. Jadi di lingkungan saya juga lumayan heterogen ya. Di sana ada Kristen, Hindu, karena banyak orang India, Muslim tentunya, campur ya. Jadi saling menjaga kami, saling menghormati lah. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Menurut pendapat Bapak nih, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini sih? Saya kembali lagi ke saling menghormati tadi. Kita memang boleh kuat beriman dalam agama kita, tapi kita tidak boleh jelekkan atau menafikan atau merendahkan orang yang punya keyakinan agama lain. Jadi kalau di dalam Islam itu ada lakum dinukum waliyadin ya, istilahnya itu adalah agamamu, agamaku, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Gitu. Jadi masing-masing sudah punya keyakinan. Seperti itu kira-kira Ibu Fani. Baik. Silakan untuk kesimpulannya. Iya. Kesimpulannya sebagai makhluk hidup, manusia adalah makhluk sosial yang mana juga tidak selalu sama pemikirannya, tidak selalu sama keyakinannya, pasti berbeda-beda, tapi tetap harus kita jaga toleransi agar hidup ini nyaman berdampingan dengan semua makhluk Tuhan di dunia ini. Itulah kira-kira. Oke, jawabannya sangat memuaskan Pak. Oh iya. Iya, terima kasih ya Pak. Halo Kak. Hai. Kak, perkenalan diri dulu Kak. Nama saya Doni Desa Tegalung. Saya umur 23 tahun. Saya tinggal di Jawa. Oh, oke. Nah Kak, sebenarnya boleh tahu nggak aktif di kota ibadah di mana ya Kak? Saya aktif di tempat ibadah di KPI Babura, Institut Universitas di Indonesia di Jalan
Jaga Bolon. Terus saya ikut juga pemuda-pemudi di gereja saya. Oh, di gereja. Sudah berapa lama ya? Seumur hidup. Dari setelah minggu dong, pasti ya, dari setelah minggu. Ini yang keren. Dan sampai sekarang masuk tahun pemuda gereja. Oke. Menurut pendapat Anda ya, dalam ajaran agama, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau dari saya dengar dari pelajaran yang merupakan kerukunan agama itu adalah saya satu-satunya adalah kasih. Karena di gereja itu kami diajarkan selalu tentang kasih, yaitu menyayangi sesama manusia, sesama Tuhan. Dan juga di apa yang di dalam Alkitab itu juga kami terapkan di kehidupan kami juga. Nah, jadi itu kasih, menyayangi kita, menolong sesama kita. Tapi kan kita juga manusia kadang ada juga yang enggak mendukung ya. Iya, Jadi di dalam Alkitab kita itu sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan itu harus saling mengasihi. Dan juga sesuai dengan hukum Taurat. Kami ada namanya hukum Taurat. Itu Hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu adalah banyak sih, aku juga kurang tahu. Tapi salah satu itu masih sama manusia, terus jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Pokoknya hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan juga itu tercatat di Tuhan. baik. Terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya. Oke. Halo. Kira-kira Kak itu sering aktif di tempat ibadah di mana? Nama saya Manjula, saya beragama Hindu. Saya aktif di Kuil Sai Ganesha di Jalan Sunggal. Tepatnya di Jalan Sunggal Lapinambaris. Kira-kira sudah berapa lama aktif di sana? Saya aktif di sana lama sih saya di sana, sekitar 15 tahun. Oh, lumayan ya. Cuman aktifnya baru 5 tahun lagi. Oke. Nah Kak, jadi ini kita ada pertanyaan, tapi ya tergantung bebas pendapat aja. Oke. Nah, jadi menurut pendapat Kakak nih, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut pandangan saya, setiap agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Tak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kejelekan. Semuanya tentang hal-hal yang baik. Jadi pandangan saya itu kerukunan antar umat beragama itu harus diciptakan dengan rasa toleransi yang tinggi, di mana saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Seperti itu. Baik Kak. Kira-kira nih menurut Kakak untuk kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, menurut pandangan saya, dengan menciptakan toleransi yang tinggi, di mana kita saling menghormati dan menghargai agama yang satu dengan yang lainnya. Seperti tradisi, setiap agama itu kan pasti punya tradisi dan tata cara dalam beribadah. Nah, disitulah kita sebagai manusia itu, sebagai manusia yang beragama, disitulah kita saling menghargai pandangan dalam ajaran agama mereka, tanpa harus mencela ataupun mengejek ataupun menolong. Jadi harus saling toleransi ya antara sesama umat. Ya kita juga tahu lah bahwa Indonesia ini sangat beragam budaya, beragam lah suku budayanya ya. Betul. Nah jadi harus saling hormati ya. Baik, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya.